Oke, yang pertama soal somasi saya tidak mau mengkomentari, oke? Karena kita lagi mau fokus untuk mengajukan proses pendaftaran gugatan. Jadi soal somasi itu saya rasa saya tidak akan menjawab. Pasti marah, sedih sih pasti sih. Kecewa juga karena sampai bawa-bawa ke keluarga segala macam sih. Itu yang bikin sakit hati banget. Ya sekarang bukan pelakor, disebut pelakor apa nggak sakit hati? Pasti sakit hati dong, Pak. Oh silakan, masing-masing punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Kami selaku kuasa hukum bila mana memang ada proses yang akan kita tempuh atau kita jalani, klien kami akan kooperatif. Tapi ingat, bila mana tidak terpenuhi unsurnya, ya kita juga bisa menuntut balik. Ya saya cuma pengen ini selesai baik-baik aja, nggak usah yang tuntutan atau apa. Intinya cuma minta maaf aja udah. Minta maaf dan diklirkan dan semuanya. Diklirkan nama saya, udah itu aja kok. Saya nggak minta muluk-muluk. Jadi intinya klien kami besok kemauannya tetap akan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Kian rumit untuk diselesaikan, kini permasalahan dalam rumah tangga yang dialami Virgaun dan juga Indara Rusli nampaknya semakin pelik. Terlebih, pihak Tenri Ajeng Anissa baru-baru ini berencana melontarkan somasi terbuka terhadap Virgaun dan Inara. Tak hanya itu, somasi yang dilayangkan oleh wanita yang akrab disapa Tenten itu justru mengundang kontroversi lantaran dianggap kompak dengan Virgaun yang secara bersamaan melayangkan gugatan cerai untuk sang istri Indara Rusli. Kendati hal tersebut kian geger dan dianggap benar adanya, kini kuasa hukum Virgaun Sandi Arifin pun turut buka suara terkait langkah sang klien yang dianggap padu dengan somasi dari pihak Tenten. Lantas, seperti apakah kelanjutan kisahnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Banyak orang menilai kini Indara Rusli dianggap sebagai sosok yang sangat tersakiti di balik permasalahan rumah tangganya dengan Virgaun. Ya, setelah menguak borok sang suami yang diduga telah melakukan perselingkuhan, nasib miris justru tengah menimpa Indara usai digugat cerai oleh sang suami yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tak cukup sampai di situ, di balik fakta demi fakta yang kini telah terbongkar, nyatanya Virgaun justru tak menunjukkan itikat bersalah, yang mana terlebih dirinya sama sekali tak melontarkan kata permintaan maaf kepada sang istri yang telah diduakan. Dianggap melakukan tindakan yang hampir sama, pihak Tenri Ajeng Anissa selaku wanita yang diduga melakukan perselingkuhan dengan Virgaun seolah kompak dalam mengambil langkah untuk melakukan pembelaan diri dan turut mensomasi Indara atas tuduhan yang terkuak pada beberapa waktu lalu. Mengenai hal tersebut, kuasa hukum Virgaun Sandi Arifin pun angkat bicara terkait sang klien yang dianggap kompak dalam menyudutkan sosok Indara Rusli. Oke, yang pertama soal somasi saya tidak mau mengkomentari, oke? Karena kita lagi mau fokus untuk mengajukan proses pendaftaran gugatan. Jadi soal somasi itu saya rasa saya tidak akan menjawab dan kita lihat aja nanti proses hukumnya. Yang pasti klien kami sudah menyerahkan segala keputusannya kepada kami selaku kuasa hukum, saya, Mas Kris, dan Mas Adri juga. Kita tunggu nanti kapan kita akan mendaftar ya Mas? Rencana besok pagi ya. Jadi intinya klien kami besok kemauannya tetap akan mendaftarkan
gugatan ke pengadilan. Jadi besok insya Allah akan kita daftarkan. Pasti marah, sedih sih pasti sih. Kecewa juga karena sampai bawa-bawa ke keluarga segala macam sih. Itu yang bikin sakit hati banget. Ya sekarang bukan pelakor, disebut pelakor apa nggak sakit hati? Masih sakit hati dong Pak. Untuk bukti chat itu saya nggak tahu apa-apa. Kayaknya itu sebelum saya kenal sama dia, dan cewek-cewek yang disebutin pun saya nggak kenal sama sekali. Terus kemudian ada juga foto yang di belakang itu bukan saya. Terus saya dituduh ngekos bareng, padahal saya nggak pernah seumur hidup ngekos bareng sama laki-laki. Terus saya dituduh ke Kalimantan, saya nggak pernah nginjekin kaki saya ke Kalimantan Pak. Saya nikah sama dia. Terus ini pacar saya mau dikemanain Pak? Enggak lah. Ya makanya kita kasih waktu dia 2 kali 24 jam ini adalah untuk mengklarifikasi semuanya. Harus mengklirkan semuanya. Kalau enggak kita akan mengambil langkah hukum, udah jelas. Karena klien kami ini sangat dirugikan akibat pemerintahan yang nggak benar. Termasuk surat pernyataan ya itu betulnya ya. Yang dibuat oleh Virgon dengan istrinya. Pada saat mereka ribut itu, membawa nama klien kami. Padahal tidak ada kaitannya. Dan itu kemudian di-share oleh istrinya. Itulah yang akhirnya jadi viral, akhirnya jadi rame. Jadi tertuduh klien kami sebagai pelakor. Bayangin, pacarnya bagaimana perasaannya? Keluarga pacarnya pun diserang. Bukan keluarganya doang, sampai teman semua segala macam ke bawah-bawah. Pelaku utamanya siapa? Virgon. Kita lihat nanti, tapi yang jelas fitnah. Oh silakan, masing-masing punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Kami selaku kuasa hukum bila mana memang ada proses yang akan kita tempuh atau kita jalani, klien kami akan kooperatif. Tapi ingat, bila mana tidak terpenuhi unsurnya, ya kita juga bisa menuntut balik. Tapi terkait transferan dari si Virgon sendiri memang benar adanya pernah ke dirimu? Untuk itu mungkin alasannya bisa disomasi atau mediasi kali ya. Nantilah itu bahan dari kita nggak bisa ada kasih tahu untuk apanya ya. Ya saya cuma pengen ini selesai baik-baik aja, nggak usah yang tuntutan atau apa. Intinya cuma minta maaf aja udah. Minta maaf dan diklirkan semuanya. Diklirkan nama saya, udah itu aja kok. Saya nggak minta muluk-muluk. Kendati gerak-gerik Virgon dan Tenri Ajeng Anissa yang kini dianggap kompak dalam menyudutkan Indra Rusli, kini hal tersebut pun turut mengundang komentar dari sosok psikolog mengenai keduanya yang dianggap mengelak atas pemberitaan buruk yang menerpa. Tidak hanya itu, kekompakan Virgon dengan wanita yang akrab disapa Tenten itu pun juga terbaca oleh pakar ekspresi yang turut memberikan sudut pandangannya atas klarifikasi yang dibuat oleh pihak Virgon maupun pihak Tenri baru-baru ini. Lantas, seperti apakah sudut pandang seorang psikolog dan pakar ekspresi melihat adanya kekompakan yang dilakukan Virgon dan juga Tenri Ajeng Anissa dalam menampik pemberitaan yang kini telah beredar? Mungkin kurang lebih dari tahun 2021 ya. Itu sih. Saat itu sosok. Cuman aku nggak intens gitu loh, nggak intens ketemu atau gimana. Terus waktu 2022 pun aku kayaknya udah nggak ada udah nggak ada kayak berhubungan apa-apa tuh nggak ada, karena semenjak aku pacaran sama dia pun handphoneku sering dicek sama dia kan, dan nggak ada nggak ada yang kayak dia hubungin saya atau apa, nggak ada, karena handphone saya dicek sama dia juga. Kalau saya melihatnya apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah satu bentuk defense mechanism dia ya, mekanisme pertahanan dirinya atas kecemasan moral yang dihadapi. Dia sadar bahwa situasinya saat ini tidak menguntungkan untuknya, mendapatkan banyak hujatan, sanksi sosial gitu ya, atas informasi yang disampaikan oleh istri, lalu juga oleh suaminya tersebut ya, yang betul-betul tidak menguntungkan dia. Jadi ini saya melihatnya satu cara yang dia lakukan untuk mempertahankan citra dia. Kalau saya melihatnya yang dilakukan oleh Virgon ini adalah satu bentuk tanggung jawab atas situasi atau atas sikap yang sudah dia lakukan yang berefek buruk gitu ya.
ke keluarganya, ke pernikahannya, atau mungkin yang secara tidak langsung pasti akan berefek ke karirnya gitu ya, ke pekerjaannya. Tapi sedangkan kalau untuk sang perempuan Mbak Tenri ya, nah yang dia lakukan ini memang semata full demi mempertahankan citra dirinya. Setiap orang pasti punya hak untuk membela diri, menganggap dirinya benar, tidak bersalah itu adalah haknya siapapun gitu ya. Tapi kembali lagi saat fakta berbicara, data diungkapkan gitu ya, realitanya memang terbukti, ya hanya bisa diandalkan itu saja untuk bisa memastikan apa yang dilakukan tepat atau tidak, benar atau tidak. Buat saya ekspresi awalnya Teten dan kebanyakan ekspresi yang dia tampilkan itu ekspresi takut. Jadi tatapan matanya fokus jauh, kemudian kebanyakan alis agak ketarik ke atas, sebelah sisi kanan kiri bagian pipi dekat bibir itu tegang, itu lebih fear, lebih takut. Nah, takutnya kenapa? Itu jelas ada beberapa kemungkinan. Satu, takut bahwa ini kemudian akan lebih nggak jelas lagi arahnya kemana-mana. Kemudian takut, kemudian bisa jadi dihujat, kan disebutkan bahwa ibunya diserang kayak gitu ya. Kan kita tahu netizen Indonesia itu luar biasa gitu, nggak banyak yang tahan terhadap serangan netizen Indonesia kecuali benar-benar cuek dan mental baja gitu. Ini orang Teten itu sedang terganggu karena terganggu dengan label orang yang diberikan pada dia, dan kemudian itu ditanyain oleh teman-teman media gitu. Bukan berarti itu salah, tetapi kalau bahasa teman-teman sekarang mungkin kena mental kali ya istilahnya ya gitu ya. Jadi buat saya ekspresi yang ditampilkan oleh Virgo saat klarifikasi, mayoritas itu ekspresinya adalah ekspresi sedih sebetulnya. Ya, ada beberapa di antaranya ekspresinya adalah ekspresi tersenyum yang kalau kita lihat, kita gabungkan dengan beberapa fakta yang lain, yang ketika dia berbicara tentang istrinya, maka buat saya ini adalah sebuah ekspresi di mana dia kehilangan perasaan sedih di situ. Jadi ketika dia hubungannya dengan istrinya, dia justru agak tersenyum, dan buat saya ini cynical smile ya, senyum sinis. Jadinya, seperti dia merasa bahwa dia memang salah ketika melakukan perselingkuhan, tetapi bahwa istrinya juga punya andil di situ. Permohonan maaf yang benar-benar bisa disebut permohonan maaf itu harus melalui 3 hal. Ada 3 syarat. Syarat pertama adalah menyebutkan secara jelas siapa yang minta maaf. Dalam hal ini Virgo menyebutkan, saya minta maaf. Yang kedua, menyebutkan secara jelas kepada siapa dia meminta maaf. Nah, untuk beberapa hal ini, beberapa orangnya disebut, tetapi ke anak-anaknya gitu ya. Tapi banyak yang enggak. Yang ketiga, kenapa minta maafnya itu perlu jelas. Nah, buat saya permintaan maaf Virgon ini tidak, emosinya memang sedih, tetapi bahwa permintaan maafnya ini bukan permintaan maaf yang jelas gitu loh. Jadi buat saya ini enggak permintaan maaf yang benar sih. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Virgon dengan melayangkan gugatan cerai untuk Inara, kini sang istri nyatanya ingin sekali mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan sang musisi. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh kerabat dari Virgon sekaligus seorang ulama ternama, yakni Ustadz Dery Sulaiman, yang menuturkan bahwa Inara ingin sekali mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan sang suami. Jadi Inara sih sebetulnya maunya mereka berdua merenung, kemudian mondok dulu berdua kemana. Itu dari curhatan Inara sama aku. Kamu sampaikan ke Virgon, aku udah sampaikan, dan ternyata responnya tidak berminat, baik keluarga, orang tua, kakak, adik, teman-teman, manajemen, semuanya mendukung Virgon untuk merujuk baik-baik dan menyelamatkan pernikahannya, gitu aja. Tapi kalau seandainya orang di sekitar mereka tidak mensupport dan menginginkan mereka untuk bercerai, maka ikhtiar kita semua, anak pribadi yang pengen mereka kembali seperti sedia kala, tentu akan sia-sia. Karena sudah doakan di depan Ka'bah, sudah doakan juga di Madinah, dan sekarang kita tunggu takdir Allah saja apa yang terjadi. Pasti itu yang terbaik dari Allah, sangka baik kepada Allah.
ya, tapi kita harus kembalikan semua kepada Allah. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, maka dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Kalau bisa sih jangan ya. Cuman kalau memang sudah itu yang jadi keputusan akhir, ya mau gimana lagi. Kita kan hanya bisa melihat dari sisi luarnya saja kan. Dalamnya kita nggak pernah tahu kayak apa gitu. Jadi ya keputusannya ada di Bang Gogon sama istri lah, gimana gitu. Sosok Virgon adalah sosok yang ramah, asik diajak nongkrong, diajak sharing asik. Maksudnya untuk bukan di musik aja sebenarnya, dia mah lumayan wawasannya lumayan luas juga ya. Dan ya sosok yang sangat menyenangkan sih kalau menurut gue ya. Kebetulan gue pernah ke rumahnya ya, dan sejauh yang gue kenal gitu, dia sosok yang baik, yang penyayang sama keluarga gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sih, makanya gue nggak tahu juga maksudnya teman. Kalau dari yang sepenglihatan gue sih gitu, maksudnya nggak pernah aneh-aneh dan sayang sama keluarganya gitu. Lumayan nih, gue lumayan kaget juga ya, cuman ya mau gimana ya, udah terjadi dan ya permasalahan kita nggak ada yang tahu kenapa jadi seperti ini gitu. Ya pada prinsipnya sih gue kan kebetulan gue sama Indah, istri gue sama, kita kenal lama, sama Inanya juga kenal lama, sama Virgonnya kenal lama. Jadi bentuk supportnya ya yang terbaik aja deh buat mereka berdua gitu. Semoga ya kita sempet kaget lah ya, kaget karena maksudnya kita kenal kan dua-duanya memang orang baik ya, baik. Terus ya katakanlah hijrah ya, maksudnya juga image kan udah keren sih gitu, maksudnya ya kita support gitu. Ya itu aja sih. Inara tuh orangnya baik, dia juga penyayang, terus ya lurus aja sih orangnya, nggak pernah neko-neko. Ya kalau dulu sih ya kan aku tahu, semua orang juga pada tahu ya kalau misalkan dulu kan emang keluarganya Inara kan dulu kurang setuju sama Virgon kan ya. Tapi kan karena Inara membuktikan kalau Virgon tuh orangnya baik gitu ya, terus dia juga bisa merubah Virgon jadi lebih baik, ya keluarganya akhirnya juga setuju sama Virgon. Ya aku berharap sebagai temennya mereka berdua ya, rumah tangganya sih baik-baik aja, bisa mediasi lah, kalau bisa sih maksudnya diselesaikan dengan secara kekeluargaan aja gitu. Kalau menurut aku ya yang terbaik aja lah buat mereka gitu. Apapun keputusan mereka kan hanya mereka yang tahu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.